Dan saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang ada di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Langsung saja kita lihat di halaman muka Harian Kompas. Hari ini ada sebuah foto besar yang menunjukkan tradisi nguras enceh. Dalam foto terlihat abdi dalam Keraton Yogyakarta yang menggunakan kostum biru dan Keraton Surakarta yang menggunakan kostum hijau melakukan pengisian air pada enceh atau tempayan saat upacara tradisi nguras enceh di makam Raja-Raja Mataram Imogiri, Bantul di Yogyakarta pada Jumat 12 Juli 2024 kemarin. Tradisi pengisian air pada 4 tempayan di tempat itu dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pada bulan Sura oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Masih di halaman muka Harian Kompas, kita lihat ada informasi yang juga sedang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Jaga profesionalitas TNI. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak hanya untuk memperluas kementerian atau lembaga yang bisa diisi prajurit aktif, tetapi juga untuk menghapus aturan yang melarang prajurit TNI melakukan kegiatan bisnis. Namun, usulan ini dikhawatirkan bisa menghambat profesionalitas TNI. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa TNI adalah alat negara untuk mempertahankan, melindungi, serta memelihara kebutuhan dan kedaulatan negara. Adapun di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah digariskan bahwa tugas pokok TNI berada di bidang pertahanan negara. Sementara itu di bagian kanan atas dari halaman muka Harian Kompas hari ini juga ada informasi yang dapat dikatakan miris begitu ya. Ditemukan lagi beberapa korban yang diduga mabuk kecubung. Terakhir ada 47 orang dirawat di Kalimantan Selatan. Dalam sepekan terakhir, 47 orang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sambang Lihum di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Mereka mengalami halusinasi hingga tak sadarkan diri karena diduga mengonsumsi racikan tanaman kecubung. Kepala Seksi Humas dan Informasi RSJ Sambang Lihum Budi Harmanto pada Jumat kemarin mengatakan pihaknya menerima pasien yang diduga mengonsumsi kecubung yang dicampur obat dan minuman keras sejak hari Jumat 5 Juli 2024. Para pasien itu berasal dari sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Kota Baru. Ada juga pasien dari Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. Dari halaman muka kita akan mencoba beralih ke halaman lainnya. Di halaman 15 ada informasi terkait dengan bantuan transisi energi cair 16 triliun rupiah. Setelah penantian panjang, pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui kucuran dana senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 16 triliun rupiah untuk membiayai berbagai proyek transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Sebagai mitra, Amerika Serikat mengharapkan regulasi dalam negeri yang lebih fleksibel agar Indonesia semakin mudah menarik pendanaan global. Kepastian pendanaan itu akhirnya dicapai setelah negosiasi selama 1,5 tahun antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat di bawah kerangka program JETP. JETP merupakan program untuk mendukung pendanaan transisi energi di Indonesia yang awalnya disepakati dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November 2022 lalu. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang bisa Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 13 Juli 2024. Tentu saja masih banyak informasi lain yang dapat Anda baca di sana atau Anda juga dapat membacanya secara daring melalui kompas.id.
Tim dokter Polda Gorontalo kembali menerima 3 jenazah korban longsor tambang emas ilegal untuk diidentifikasi. Total 26 korban ditemukan meninggal dan 19 lainnya masih